Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ada sebuah cerita masyhur yang mungkin sudah banyak kita kenal tentang seorang sahabat yang bernama atau As-Salami, yang konon pada zamannya sahabat ini adalah seorang yang ahli dalam dunia tenun, di mana seluruh karyanya selalu menghasilkan karya terbaik di zamannya. Suatu ketika atau As-Salami ini kemudian ingin membuat sebuah tenunan yang terbaik, dan pada akhirnya beliau berhasil menghasilkan sebuah karya yang menurut beliau sangat sempurna dan terbaik saat itu. Lalu kemudian oleh beliau dibawa ke penjual untuk kemudian ditawarkan apa yang sudah dihasilkan oleh beliau itu. Namun apa yang terjadi? Penjual tersebut ternyata justru tidak mau membeli apa yang ditawarkan oleh beliau. Lalu kemudian beliau menangis yang sejadi-jadinya, menangis yang luar biasa saat itu. Lalu kemudian penjual merasa iba dan akhirnya kemudian berniat kemudian membeli, namun dengan harga yang lebih rendah dari apa yang ditawarkan oleh atau As-Salami ini. Lalu kemudian atau As-Salami mengatakan, aku menangis bukan karena engkau tidak mau membeli apa yang sudah menjadi karyaku ini, tetapi yang aku tangisi adalah apa yang aku rasa sempurna, apa yang aku rasa paling baik saat ini dari apa yang sudah aku kerjakan, ternyata masih ada cacat yang engkau temukan dalam produk ini. Lalu beliau mengatakan, saya mencoba bermuhasabah dalam diri saya. Kalaulah apa yang sudah saya rasa sempurna, kalaulah apa yang sudah saya rasa paling baik ternyata masih ditemukan cacat, lalu bagaimana dengan ibadahku kepada Allah? Beliau menangis karena beliau merasa bahwa selama ini beliau sudah mengatakan atau merasa bahwa sholatnya sudah benar, ibadahnya sudah paling sempurna. Lalu kemudian karena kejadian tadi, beliau kemudian berpikir, lalu bagaimana Allah menilai diriku? Jangan-jangan sholatku masih ada cacat, jangan-jangan puasaku masih ada cacat, jangan-jangan apa yang aku rasa sudah baik, sudah benar, mungkin Allah belum bisa menerima apa yang aku berikan ini karena masih ada cacat dalam diri saya. Hadirin jamaah rahimakumullah, cerita ini ingin saya sampaikan sebagai sebuah muhasabah. Hari ini kita sudah menjelang pertengahan bulan Ramadan, dan dalam Ramadan itu endingnya adalah la'allakum tattaqun. Pertanyaannya adalah, apakah Ramadan sebelumnya ini sudah ada peningkatan di Ramadan kita tahun ini? Apakah benar kita sudah dicatat Allah sebagai la'allakum tattaqun itu di Ramadan yang lalu sampai dengan hari ini? Dan apakah juga ketika kita memulai bulan Ramadan tahun ini sebagai awal sampai dengan hari ini, apakah sudah ada progres, ada peningkatan kualitas daripada puasa kita, sholat kita, dan ibadah-ibadah kita? Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah sudah menyampaikan dalam surat Al-Hasr ayat 18 yang juga sudah banyak kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan mari sama-sama kita memperhatikan apakah yang sudah kita lakukan hari ini, yang selama ini kita lakukan, ibadah kita, semua yang kita lakukan, apakah sudah bisa membawa kita untuk membawa kita menjadi bekal kita nanti kelak akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun hari ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apakah bekal itu sudah cukup kita untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian berikutnya adalah wattaqullah. Diminta kita untuk kembali bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apapun yang kita kerjakan, apapun itu, baik yang kecil, yang besar dan sebagainya, pasti Allah mengetahui. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, sekali lagi dalam kesempatan yang berbahagia kali ini, saya mengajak pada diri saya pribadi khususnya dan juga kita semuanya, kita ingat bahwa konteks muhasabah kita hidup di dunia, wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa kita oleh Allah diciptakan, dilahirkan di muka bumi. Apapun yang kita lakukan itu harus bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita berinteraksi dengan masyarakat, dalam kita berinteraksi dengan Allah, dalam kita bekerja, dalam kita apapun yang kita lakukan di dunia ini, semuanya harus bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita merasa sudah paling benar dalam berpuasa kita, ternyata kita hanya sekedar menahan hawa nafsu kita, menahan lapar dahaga kita, tapi tidak bernilai apapun di mata Allah. Yang berikutnya ya, hadirin jami'ah rahimakumullah, konteks takwa itu dalam muhasabah kita, selain dalam kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala itu, kita juga mari sama-sama bermuhasabah bagaimana interaksi kita dengan masyarakat, dengan lingkungan kita. Allah juga sudah menyampaikan di dalam surat Ali Imran itu bahwa ketika kita ingin dicatat oleh Allah sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, bahwa Allah menyampaikan alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Apakah sudah ketika kita sholat, apakah kita sudah ketika beribadah kepada Allah itu, kita sudah benar-benar menjadi orang yang senantiasa mau berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang berikutnya, apakah sudah ketika kita keluar dari ibadah ini, dari sholat kita, dari puasa kita, apakah sudah kita mampu menahan amarah kita? Lalu juga kemudian juga ketika kita sudah keluar dari ibadah kita, apakah kita sudah mau memaafkan kesalahan orang lain? Ini adalah konteks sosial yang juga harus kita perhatikan. Ketika kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka implementasinya juga bagaimana kita berinteraksi dengan baik dengan orang sekitar kita. Islam menjadi agama yang indah, Islam menjadi agama yang penuh dengan keindahan itu ketika kita juga menghamba dengan Allah dengan sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Tetapi juga mari implementasikan ibadah kita itu dalam kehidupan kita, lingkungan kita menjadi damai bersama kita, kehadiran kita menjadi damai bersama kita, dan semua yang kita lakukan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan harapan dari seluruh ibadah kita, dari seluruh aktivitas kita, dari seluruh amal soleh kita, mudah-mudahan nanti di akhir Ramadan ini semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya menjadi hambanya yang la'allakum tattaqun. Setidaknya sampai nanti kita dipanggil oleh Allah, bekal kita sudah menjadi cukup dan benar-benar kita nanti masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirnya nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.